Bila gambar cek engine menyala pada mobil Daihatsu segera menyala dan disebabkan oleh sensor VVT. Jangan terburu-buru mengganti sensor VVT. Pastikan benda yang satu ini bersih dari kotoran. Belum menonton? Jangan lupa like, comment, unsubscribe. Mekanik muda. Tempat story di dalam tutorial. Mekanik Muda. Stories and tutorials. Welcome to channel Mekanik Muda Tempat Story di dalam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Mekanik Muda. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang Daihatsu Sigra dengan kendala atau trouble gambar cek engine menyala. Langkah pertama yang harus kita lakukan setelah mengetahui sumber atau trouble pada kasus kali ini, cek engine yang menyala, kita gunakan scanner untuk melihat bagian mana yang bermasalah. Dan ternyata setelah kita menggunakan alat scan, sensor VVTi bermasalah. Kemudian kita coba menghapus dengan menggunakan scanner, apakah bisa dihapus atau tidak. Dan ternyata tidak bisa dihapus. Kemudian kita periksa sensor VVTi, apakah sensor VVTi masih layak atau tidak. Biasanya pada kasus sensor VVTi bisa jadi disebabkan karena kerak yang membandel sehingga sensor VVTi tidak bisa bekerja maksimal. Langkah pertama, kita lepaskan bagian tutup klep dan bagian-bagian yang menempel seperti sensor VVTi keempat koil, juga soket-soket yang menempel pada koil sensor VVTi dan injektor. Terdapat beberapa buah baut 10 yang harus dilepaskan untuk melepaskan tutup klep pada Daihatsu Sigra. Dan ini proses pelepasan tutup klep pada Daihatsu Sigra. iPhone. Tanggalnya mau ini. Kebetulan. Volume atas kok ya? Belum ada kok. Setelah semua baut pada tutup klep sudah dilepaskan, kemudian kita angkat untuk mengeluarkan bagian tutup klep. Pastikan semua kabel tidak menghalangi ketika kita mengeluarkan tutup klep. Biasanya soket injektor yang menghalangi waktu pelepasan tutup klep pada Daihatsu Sigra. Dan ini setelah tutup klep sudah kita buka, ternyata di dalam bagian silinder head terdapat kerak yang menempel. Ini yang mengakibatkan sensor VVTi tidak bekerja. Bisa jadi ini disebabkan jarang mengganti filter oli atau karena oli palsu yang mengakibatkan oli berkerak. Kemudian kita lepaskan dudukan noken as yang ada di depan atau dekat puli menggunakan kunci shock 12 dan shock 10, dan kita lepaskan tahanan rantai keteng. Setelah semua baut sudah dilepaskan, kemudian kita angkat dudukan noken as. Tujuan dalam pembongkaran bagian dudukan noken as yang ada di depan atau nomor 1 untuk membersihkan saringan atau filter VVTi. Dan ini posisi filter VVTi setelah kita lepaskan dudukan noken as bagian nomor 1 atau yang ada di depan. Kita congkel atau keluarkan menggunakan obeng kecil.
Dan benar saja setelah kita keluarkan, perhatikan seperti yang ada pada video berikut ini. Terlihat filter atau saringan sensor VVTi sangat kotor, sehingga tidak bisa mengalirkan oli ke sensor VVTi. Kemudian untuk mengatasinya, kita bersihkan terlebih dahulu filter VVTi atau saringan menggunakan karbu cleaner dan sikat kawat. Pastikan saringan atau filter sensor VVTi bersih dan tidak mampet. Setelah kita semprotkan karbu cleaner, kemudian kita gosok menggunakan sikat kawat supaya kerak-kerak yang tidak terangkat bisa terlepas dengan menggunakan sikat kawat. Pada kasus kali ini jangan terlebih dahulu kita mengganti sensor VVTi. Pastikan saringan atau filter sensor VVTi bersih sebelum kita memvonis sensor VVTi rusak, karena muncul kode VVTi setelah kita scan. Dan ini bentuk saringan atau filter VVTi setelah kita bersihkan menggunakan cairan karbu cleaner. Terlihat kotoran menghilang. Selanjutnya, setelah filter VVTi sudah kita bersihkan, kemudian kita bersihkan kedua buah sensor VVTi dengan cara yang sama menggunakan cairan karbu cleaner, dengan tujuan supaya kerak-kerak yang ada di dalam menghilang atau keluar. Pastikan bagian dalam sensor benar-benar bersih, karena apabila ada kerak maka sensor tidak akan bekerja secara maksimal. Setelah kedua sensor sudah dibersihkan, kita bersihkan juga bagian dudukan knock-on as dengan cara kita congkel kotoran menggunakan karter atau sikat kawat, juga obeng kecil. Pastikan jalur oli yang menuju ke sensor VVTi bersih. Setelah itu kita masukkan kembali filter VVTi ke tempatnya. Perhatikan posisi tempat filter VVTi seperti yang ada pada video. Kemudian kita pasangkan kembali setelah filter VVTi sudah kita masukkan. Sebenarnya pada kasus atau masalah seperti ini, itu harus diturunkan secara total, karena bagian-bagian kerak yang ada di dalam mesin suatu saat akan naik kembali. Berhubungan ini cuma mengakali, jadi kita coba bersihkan bagian sensor VVTi dan filter VVTi supaya gambar check engine tidak menyala ketika mesin dihidupkan. Dan fungsi atau manfaat membersihkan filter VVTi antara lain bisa bertambah tenaga atau tarikan lebih enteng, karena VVTi bekerja secara maksimal, bisa mengatur tekanan oli yang mengalir yang disalurkan ke sprocket, sehingga waktu pengapian atau top tepat. Apabila tidak ingin terjadi seperti ini, maka kita harus rutin mengganti oli sesuai kilometer dan saringan oli supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam mesin ikut terbuang. Kemudian kita pasangkan bagian penahan rantai keteng. Terdapat 2 buah baut 10. Selanjutnya, setelah
Bagian dudukan noken as sudah terpasang seperti semula. Kita pasangkan kembali bagian tutup klep. Kencangkan menggunakan kunci shock 10. Terdapat beberapa buah baut pada tutup klep. Langkah terakhir setelah tutup klep sudah kita pasang, kita pasangkan kedua buah sensor VVTi. Dalam pemasangan sensor VVTi jangan sampai terbalik bagian sensor VVTi X dan sensor VVTi in. Terus kita coba hidupkan mesin. Apakah gambar check engine menyala atau tidak ketika mesin dihidupkan? Dan alhamdulillah gambar check engine tidak menyala ketika mesin dihidupkan. Sekian dan terima kasih tutorial pada siang hari ini mengatasi Daihatsu Sigra dengan kendala atau trouble gambar check engine menyala yang disebabkan oleh sensor VVTi. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dalam tutorial, baik cara bekerja ataupun cara berbahasa. Juga kalau ada kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar, karena berbagi itu indah. Jadikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih.